berhubung di sini juga banyak ibu-ibu dan teman-teman yang baru juga nih Bu, mungkin Oh, gitu. sedikit bisa diperkenalkan Ibu kepada teman-teman, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun secara luring ya, secara daring. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat sehingga nanti bisa mengikuti bimbel dan pelaksanaan UKOM yang lancar ya. Baik, untuk malam hari ini kita akan merefresh ilmu ya secara bersama-sama ya. Kalau saya melihat dari layar ini banyak senior-senior saya ini Mas Aldi ya. Jadi mohon Sepertinya Bu. maaf ya. Jadi mohon maaf ya ibu-ibu, sebelumnya bukan maksud saya untuk menggurui ibu-ibu semua, tapi pada malam hari ini kita akan merefresh, kita akan mengingatkan ilmu-ilmu ibu semua, kita akan belajar secara bersama-sama gitu ya. Jadi hanya saya sebagai yang akan membantu mengarahkan diskusi pada malam hari ini gitu. Jadi bukan maksud saya untuk menggurui ya Bu ya. Jadi mohon nanti mungkin kalau segi pengalaman mungkin ibu-ibu pengalamannya jauh lebih banyak dari saya gitu ya. Intinya malam hari ini kita akan refresh ilmu secara bersama-sama gitu. Baik, sebelum kita mulai untuk refreshing ilmu pada malam hari ini, perkenalkan nama saya Tutik Iswanti. Saya sehari-hari dosen di jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Banten. Tuh ya, ibu-ibu nanti kalau itu mohon sharingnya ya. Jadi nanti intinya malam hari ini kita sharing secara bersama-sama. Jadi kita merefresh ilmu ibu-ibu semuanya agar nanti ibu-ibu siap dalam menghadapi uji kompetensi. Gitu. Oke. Terima kasih Ibu Tutik atas perkenalannya tadi dengan teman-teman dan ibu-ibu sekalian. Sedikit menyampaikan kembali Ibu Tutik, biasanya kalau dari teman-teman ataupun ibu-ibu mungkin yang dari dulu sudah sering mendapatkan pendampingan moderator sama saya, gitu ya kan. Kalau rules-nya dari saya tuh biasanya nih setiap satu soal yang ditampilkan itu nanti saya berikan waktu gitu. Teman-teman dan ibu-ibu sekalian itu saya berikan waktu dalam waktu 1 menit. Agar apa? Agar terbiasa nanti mengerjakan satu soal dalam waktu 1 menit gitu. Nanti setelah itu teman-teman dan ibu-ibu sekalian semuanya bisa jawab di kolom chat. Nah, nanti saya lihat nih satu persatu gitu ya kan. Siapa yang jawab A, siapa yang jawab B, dan seterusnya. Nanti ketika saya menyebutkan namanya, saya minta tolong kepada teman-teman dan ibu-ibu sekalian untuk mengeluarkan pendapatnya ataupun penjelasannya kenapa bisa memilih opsi tersebut gitu ya. Mungkin dari teman-teman atau ibu-ibu nanti yang baru-baru bisa menyesuaikan dan yang lama mungkin udah tahu ya kalau sama saya seperti bagaimana nantinya. Oke, Bu Tutik mohon izin silahkan Ibu jika sudah bisa untuk dimulai bisa langsung di share screen Ibu. Oke, baik, siap Mas Aldi. Baik ibu-ibu, untuk malam hari ini kita akan refreshing tentang soal askep persalinan ya, askep persalinan dan bayi baru lahir. Mohon izin share. Apakah sudah kelihatan Mas Aldi? Biasa lupa nyalain mic. Udah Ibu, udah kelihatan. Oh, sudah, oke. Baik ibu-ibu ya, seperti yang disampaikan sama Mas Aldi tadi ya. Jadi di sini nanti saya akan nge-share untuk soalnya, kemudian nanti setelah selesai ini baru kita bahas gitu ya. Jadi nanti ibu-ibu setelah saya nge-share soal, nah mungkin ini kalau yang udah biasa ikut bimbel mungkin udah terbiasa. Mungkin kalau untuk bagi yang baru, ketika saya nge-share soal, silahkan ibu-ibu membaca soal tersebut, kemudian akan diberikan waktu selama dalam waktu 1 menit ya. 1 menit itu dimulai dari membaca soal, menganalisis soal sampai dengan memberikan jawaban gitu. Jadi ini kita sambil berlatih ketika kita mengerjakan soal uji kompetensi gitu ya. Mungkin untuk yang baru bisa menyesuaikan. Kemudian seperti yang disampaikan sama Mas Aldi tadi, untuk jawaban silahkan dituliskan di kolom chat. Nah, kemudian nanti setelah selesai, nanti Mas Aldi mungkin akan meminta ibu-ibu semua atau perwakilan ya, perwakilan dari ibu-ibu mengapa Ibu menjawab A, B, C, atau D, tolong diberikan alasannya gitu. Jadi di malam hari ini intinya kita akan membahas tentang kasus soal tersebut ya, dari alasannya, kemudian kita lihat dari segi dari literaturnya seperti apa gitu. Baik ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka untuk soal yang pertama.
Silahkan dibaca, dianalisa, dan dijawab soalnya. Silahkan. Oke, untuk nomor 1 sudah keluar, di sini sudah kelihatan, bisa langsung dijawab. Kita mulai dari sekarang. Mana lagi, coba. Oke, untuk nomor 1 sudah selesai dan saya lihat di sini ada 40 chat yang masuk dari 150 partisipan ya. Nah, saya buka, coba saya lihat di sini tadi untuk yang menjawab pertama kali. Untuk soal nomor pertama itu ada dari Ibu Suwarni. Halo Ibu Suwarni, silakan Ibu. Bagaimana Ibu? Kenapa bisa memilih opsi yang N Ibu Suwarni? Silakan. Menurut saya salah satu penyebab teori penyebab persalinan itu adalah penurunan hormon progesteron dan juga teori plasenta menjadi buah. Jadi jawabnya Oke, siap. Terima kasih Bu Suwarni atas penjelasannya. Kita lanjut. Ternyata untuk soal yang pertama ada variasi jawaban. Di sini ada yang menjawab A, silahkan dari kakak atau ibu Susilarini. Nah, ini memilih opsi yang A. Yuk, boleh dinyalakan mikrofonnya? Silahkan Kak. Terima kasih Kak. Sebenarnya saya agak lupa ingat ya. Kalau teori oksitosin itu kan sifatnya merangsang proses kontraksi. Jadi merangsang proses persalinan. Demikian, nanti kalau salah mohon pembenaran. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Susi. Nah, kita lanjut. Dari Bu Tutik, bagaimana nih Bu tanggapannya? Dari yang saya lihat jawabannya di kolom chat itu ada 2 variasi jawaban Bu, 50-50. Antara opsi yang A sama yang E. Silakan Ibu Tutik. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas Aldi. Terima kasih Ibu semua. Tadi Bu Suwarni ya menjawab E dan Bu siapa tadi ya? Bu Susi yang menjawab A gitu. Jadi kita ketahui bersama ya, kita untuk kasus ini adalah ya di sini ada seorang perempuan umurnya 25 minggu. Nah, 25 tahun umurnya. Nah, hamilnya di G2P10 hamilnya 38 minggu. Nah, ini dia datang dengan keluhan mulus-mulus. Kalau kita lihat, nah di sini ibunya itu memang dalam skala 1. Nah, ini kita lihat nih, Bu. TFU-nya 35 cm ya. Jadi untuk Nah, kemudian pembukaannya 5 cm. Ya, ini di sini memang ibunya sudah masuk dalam skala 1 ya, dalam skala 1 persalinan. Nah, di sini apakah teori yang menyebabkan persalinan tersebut? Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihatnya ini adalah teori-teori persalinan gitu. Jadi teori-teori yang mempengaruhi persalinan itu memang ada 5 ini. Nah, kalau dilihat dari kasus ini, kita lihat TFU-nya itu 35 cm. Ya, 35 cm yang kita ketahui bersama ya, ketika 38 minggu itu kan harusnya TFU-nya itu 33 cm. Ya, berarti kan ini terjadi TFU-nya itu istilahnya melebihi ya, melebihi dari normal yang harusnya 33 cm, di sini 35 cm gitu ketika umur kehamilannya 35 minggu. Nah, di sini untuk jawabannya tadi ada yang menjawab oksitosin, ada juga yang menjawab penurunan kadar progesteron. Memang untuk semua ini yang tadi saya sampaikan adalah teori-teori penyebab dari persalinan gitu. Nah, untuk ininya apa saja keterangannya, jadi nanti akan saya bahas di belakang. Jadi untuk jawabannya tadi ada yang menjawab A dan ada yang menjawab E. Nah, kemudian kita lihat dah jawabannya. Kalau berdasarkan literatur yang saya gunakan, ini jawabannya adalah
Tuh, oke. Nah, jawabannya adalah keregangan otot-otot yang masuk dalam kategori kasus itu adalah keregangan otot-otot. Memang sebenarnya jawaban Ibu tadi yang saya sampaikan itu nggak ada yang salah karena memang semuanya itu teori-teori persalinan gitu ya. Nah, ini teori keregangan otot ya di sini ya. Jadi yang jawabannya yang benar adalah D, keregangan otot-otot. Nah, di sini ada beberapa teori, ada 5 teori yang menyebabkan persalinan itu terjadi. Nah, yang pertama adalah teori keregangan otot-otot. Otot rahim mempunyai kemampuan merangsang ya, kemampuan meregang dalam batas tertentu. Kemampuan meregang dalam batas tertentu setelah melewati batas tertentu terjadi kontraksi sehingga persalinan dapat dimulai, seperti halnya dengan bladder dan lambung. Bila dindingnya teregang oleh isi yang bertambah, maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Demikian pula dengan rahim, maka dengan majunya kehamilan makin teregang otot-otot dan otot rahim makin rentan. Sebagai contohnya pada kehamilan ganda, sering terjadi kontraksi setelah keregangan tertentu sehingga menimbulkan proses persalinan. Nah, ini kalau yang pada teori sebagai contohnya memang kehamilan ganda. Nah, ini kan sama saja dengan kehamilan ganda itu tinggi TFU-nya melebihi normal karena memang meregangnya itu melebihi dari batas normal gitu ya. Jadi yang tadi pada kasus kehamilannya 38 minggu, nah itu kan TFU-nya normalnya 33 minggu, tapi pada kasus TFU-nya adalah 35 cm gitu. Nah, ini berarti jawabannya yang benar adalah teori keregangan otot-otot. Nah, tadi ada yang menjawab juga kalau Bu Susi menjawab teori oksitosin ya. Teori oksitosin di sini, oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis pas posterior. Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron dapat mengubah sensitivitas otot rahim, sehingga sering terjadi kontraksi Braxton Hicks. Nah, nanti seandainya ibu-ibu menemukan pada kasus nih ya, ternyata kontraksinya masih Braxton Hicks, sudah ada kontraksi namun belum ada pembukaan. Nah, ini adalah teori yang menyebabkan adalah teori oksitosin. Nih, di akhir kehamilan kadar progesteron menurun sehingga oksitosin bertambah dan meningkatkan aktivitas otot-otot rahim yang memicu terjadinya kontraksi sehingga terdapat tanda-tanda persalinan. Tuh. Nah, kemudian kita lihat lagi kalau teori penurunan kadar progesteron, progesteron menimbulkan relaksasi otot-otot rahim sehingga estrogen meninggikan kerentanan otot rahim. Selama kehamilan terdapat keseimbangan antara kadar progesteron dan estrogen dalam darah, tetapi pada akhir kehamilan kadar progesteron menurun sehingga timbul HIS. Ya, jadi pada akhir kehamilan kadar progesteronnya menurun ya, ini itu sehingga yang menyebabkan terjadinya HIS tadi gitu loh. Kalau yang menyebabkan Braxton Hicks atau HIS palsu itu adalah teori oksitosin, kemudian yang menyebabkan adanya HIS adalah teori penurunan kadar progesteron nih. Nah, kemudian pengaruh janin. Nah, hipofisis dan kelenjar suprarenal janin rupa-rupanya juga memegang peranan karena pada anencefalus kehamilan sering lebih lama dari biasa karena tidak terbentuk hipotalamus. Pemberian kortikosteroid dapat menyebabkan maturasi janin dan induksi atau mulainya persalinan. Nah, nanti seandainya pada kasus juga muncul nih kasus pengaruh nih janin. Jadi nanti dilihat lagi tergantung nanti kasusnya apa yang keluar gitu. Nah, kemudian yang teori yang terakhir adalah teori prostaglandin ya. Kontraksi prostaglandin meningkat sejak umur kehamilan 15 minggu yang dikeluarkan oleh DESI-2. Prostaglandin yang dihasilkan oleh DESI-2 diduga menjadi salah satu sebab permulaan persalinan. Hasil dari percobaan menunjukkan bahwa prostaglandin F2 atau E2 yang diberikan secara intravena intra dan ekstra amnial menimbulkan kontraksi miometerum pada setiap umur kehamilan. Pemberian prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga hasil konsepsi dapat keluar. Nah, di sini ya. Jadi untuk kalau yang teori prostaglandin ini juga karena memang dia bisa menyebabkan terjadinya kontraksi gitu ya. Jadi di sini prostaglandin ini kan sebagai pemicu terjadinya persalinan. Makanya yang kita ketahui bersama di saat nanti ya ketika kita menemukan kasus ibu hamil yang hamilnya itu sudah postpartum ya. Biasanya kan ibu-ibu mungkin sudah mendekati 40 minggu tapi ternyata belum ada tanda-tanda persalinan. Nah, ini kita bisa menganjurkan ibu mungkin untuk segi edukasi ya atau mungkin ketika ada kasus hamilnya sudah postmatur atau mendekati 40 minggu,
kenapa belum ada tanda-tanda persalinan. Nah, ini mungkin kita untuk edukasinya, salah satu edukasinya kita bisa menganjurkan kepada ibu-ibunya untuk melakukan hubungan suami istri yang kita ketahui bersama ya, bahwa sperma itu mengandung hormon prostaglandin, sehingga diharapkan dengan pemberian hormon prostaglandin akan timbul tanda-tanda persalinan. Jadi begitu ya ibu-ibu semuanya. Ini untuk referensinya saya ambil dari buku Asuhan Kebidanan Gawat Daruratan Maternal dan Neonatal gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Tutik atas penjelasannya. Nah, nomor 1 nih udah 2 variasi terus salah semua lagi. Nggak apa-apa Mas, nanti salahnya sekarang, nanti pada saat ujian semuanya benar. Amin, amin. Baik, berhubung di sini semuanya tidak ada yang benar untuk jawabannya. Nah, di sini ada yang sudah raise hand dari Kakak atau Ibu Lestari Ranting. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke sebelum ke soal yang kedua. Silahkan. Yuk, bisa dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum. Izin saya bertanya, mohon Bu. Ya, silakan. Tadi punya 35, tadi Ibu menjelaskan kalau 35 itu ada masalah. Tapi yang saya tahu referensi dari buku Manwaba, terus maternal neonatal, kalau misalkan TFU-nya atau dari APN itu TFU-nya masih di bawah 37 itu masih batas normal. Kalau misalkan emang kalau 35 ada referensi baru termasuk itu suatu masalah, mungkin mohon dijelaskan Bu, yang saya tahu tuh 37 wajib dirujuk. Kalau masih 35 itu masih normal Ibu. Mohon setuju Ibu, terima kasih. Oke, sama. Terima kasih Bu Sri Lestari. Jadi kalau tadi saya menyampaikan ini bukan suatu masalah gitu ya, tapi memang pembesarannya itu melebihi dari batas normal gitu ya, melebihi dalam batas normal. Mungkin memang belum ada indikasi untuk dirujuk gitu ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin ketika harus dirujuk ketika 37 minggu, atau mungkin dalam penapisan kan juga ada ketika TFU-nya lebih dari 40 cm gitu ya. Jadi tadi saya menyampaikan di sini bukan suatu kegawat daruratan, tapi di sini teori apa yang menyebabkan terjadinya kontraksi gitu ya. Jadi yang dikaitkan dengan teori-teori yang menyebabkan persalinan, bahwa tadi pada kasus TFU-nya itu 35 cm. Yang saya dapatkan dari referensi buku ini bahwa TFU umur kehamilan 38 minggu itu harusnya 33 cm gitu. Jadi yang di sini adalah yang saya munculkan pada kasus ini adalah TFU-nya melebihi batas normal gitu ya. Mungkin memang belum ada indikasi untuk dirujuk gitu. Jadi hanya ini termasuk teori yang menyebabkan persalinan ini masuk ke teori yang mana? Begitu Bu Lestari. Bagaimana Bu Lestari? Gimana? Ya mungkin tadi salah tangkap, tapi yang mungkin tadi tuh saya tadi 35 minggu harus kata Ibu tadi 38 minggu dengan TFU 35 itu tidak sesuai. Tapi kalau misalkan dia G2, yang saya tahu maaf Ibu ya, kalau Iya, misalkan dia G2, kalau untuk TFU 35 itu masih batas normal Ibu, karena dia G2. Dan 38 minggu dengan TFU 35 itu masih dibilang masih normal Ibu. Mohon maaf. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lestari, sama-sama. Baik Bu, terima kasih atas koreksinya. Namun di sini kan saya memang menggunakan literasi ya. Berdasarkan literatur yang saya gunakan, memang TFU kalau secara teori yang saya dapatkan itu adalah ketika umur kehamilan 38 minggu, TFU-nya adalah 33 cm gitu. Jadi begitu, terima kasih Bu Lestari. Nanti itu memang sebenarnya kita mungkin hanya beda referensi aja gitu ya Bu ya, gitu. Karena mungkin beda referensi akan beda, kayak itu batasan-batasan mungkin juga akan berbeda walaupun cuma berbeda 1-2 cm. Begitu ya Bu Lestari ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke, siap Bu Tutik. Terima kasih Ya. Bu atas penjelasannya dan juga Bu Lestari tadi atas pertanyaannya. Berarti kita bisa lanjut Ibu ke nomor soal berikutnya. Silahkan Bu Oke. Tutik. Terima kasih Mas. Mas, internet saya ada agak nggak stabil ya. Wah, iya Bu. Di sini Izin belum itu ya. ke next Bu. Izin off cam ya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Mungkin kalau misalkan memang masih down sinyalnya, ini bisa di end dulu Bu. Maksudnya di itu dulu stop dulu. Nanti di share lagi Bu. Biasanya gitu Bu. Oke.
Oke, saya coba off cam aja dulu ya. Iya, Bu, siap. Oke, terima kasih. Oke, Ibu-ibu, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Oke. Silahkan, Ibu-ibu. Ini untuk soal yang kedua, silahkan kita bisa mulai dari sekarang. Oke, untuk nomor 2 waktunya sudah habis dan saya lihat di sini ada sekitar 80 chat yang masuk. Alhamdulillah, bertambah nih analisanya semakin cepat ya dari teman-teman dan ibu-ibu sekalian. Dan kembali untuk soal nomor 2 dibuka dari kakak atau Ibu Fitrianika. Tadi Bu Fitrianika silahkan mungkin bisa diberikan penjelasannya. Di sini memilih opsi yang D nih. Kalau derajat 3 kan memang sampai otot sphincter ani. Kalau otot perineum itu kan derajat 2. Terus mukosa vagina derajat 1. Jadi pilihannya di otot sphincter ani. Siap, terima kasih Bu Fitri. Nah, kita lanjut ke teman-teman yang lain. Mungkin ada tambahan karena saya sambil scroll-scroll nih. Semua jawabannya D nih. Saya belum ada lihat variasi jawaban. Oke, ini dari ada nih yang jawaban nih. Silakan yuk. Nih dari Kak Trisna Anessa nih salah ketik, salah input atau gimana nih Kak? Emang memilih jawaban yang A? Silakan yuk. Mungkin kalau memang benar menjawab yang A, bisa diberikan penjelasannya kenapa bisa memilih opsi yang A. Silakan Kak Trisna. Saya lihatnya di tadi itu cepat-cepat itu grade 2. Jadi gimana Bu? Pilihannya yang A atau ganti yang D? Saya milihnya yang D kalau yang grade 3. Kalau yang grade 2 itu memang sampai otot perineum dia. Oke, siap. Terima kasih Bu Sudah Trisna. history. Baik, lanjut. Di sini ada Bu Yuyun. Nih, sama kayak Bu Trisna atau gimana nih Bu Yuyun? Enggak sih Mas, saya nggak hafal aja. Salah memang saya pilihannya. ngaku nggak hafal. Oke, siap. Terima kasih Bu Yuyun. Berarti sama ya, D semua ya? Iya harusnya D. Oke, semua udah kompak nih D nih. Jangan sampai kayak tadi nih, tiba-tiba ntar salah semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada dari Bu Arpudiantu. Bu Bayu Arpudianti. Silakan Bu Bayu. Nih, memilih opsi yang C nih. Gimana nih, benar C atau D nih? Soalnya C sama D nih deketan nih. Kalau di keyboard atas bawah nih, Bu. Silakan Bu Bayu. Saya nggak hafal. Aduh, sorry. Mana nih tadi Bu Bayu? Ibu, mic-nya ketutup, Bu. Ya. Gimana, Ya, Bu? Mas Aldi. Ah. Ini belum ini aja, belum hafal saja, lupa saya. Oke, berarti sama ya. Baik, bisa saya kembalikan kepada Ibu Tutik. Bagaimana Ibu tanggapannya dari teman-teman nih masih banyak yang ini nih Bu, agak sedikit lupa nih Bu. Silakan Bu Tutik. Baik, terima kasih Mas Aldi. Terima kasih ya Ibu-ibu tadi ya. Intinya malam hari ini fungsinya kita bimbel itu untuk merefreshing ini ya Bu ya. Jadi kan ini memang ada beberapa ibu-ibu tadi yang lupa ya. Mungkin karena memang sebenarnya ibu-ibu ini setiap hari itu sudah ketemu Mas gitu dengan kasus ini gitu ya. Tapi mungkin beliau ini lupa dengan teorinya gitu ya. Jadi sekali lagi tadi juga ada yang buru-buru istilahnya ya, buru-buru membaca soal. Jadi nanti Ibu ini sebagai pengalaman ya Bu ya. Jadi nanti ketika membaca soal kasus intinya jangan buru-buru. Makanya dengan ini harus sering berlatih ya Bu, sering berlatih membaca kasus, harus 1 menit tapi harus teliti juga gitu loh. Jadi jangan buru-buru dalam memberikan jawaban gitu. Nah, baik, terima kasih. Kita kembali ke kasus. Jadi di sini memang ada seorang perempuan ya habis melahirkan. Nah, di sini yang clue-nya adalah
terdapat laserasi grade 3 ya, grade 3. Tadi di sini bagian manakah yang robek ya. Jadi di sini tadi ada yang tadi menjawab otot perineum, katanya memang salah, ternyata jawabannya adalah otot sphincter, memang sudah meluruskan sendiri ya masing-masing. Nah, di sini opsinya memang ada otot perineum, kulit perineum, mukosa vagina, otot sphincter ani, dan komisura posterior. Nah, jadi di sini akan saya refresh lagi ya, kita lihat jawabannya. Nah, jadi jawabannya memang D ya Bu ya, otot sphincter ani. Nah, ini saya mengingatkan kepada ibu-ibu kembali ya, mengingatkan ya, kita merefresh ilmu kita. Tadi kalau memang tadi ibu-ibu ada yang lupa gitu ya. Jadi ini untuk derajat 1 di sini luasnya robekan hanya sampai pada mukosa vagina ya, hanya sampai pada mukosa vagina. Di sini komisura posterior tanpa mengenai kulit perineum. Jadi batasannya hanya sampai mukosa vagina ya untuk derajat 1. Nah, kemudian derajat 2, robekan yang terjadi lebih dalam yaitu mengenai mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum dan otot perineum gitu. Nah, untuk derajat 2 sampai ke otot perineum. Kemudian derajat 3, robekan yang terjadi mengenai mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot perineum hingga otot sphincter ani. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama ya Bu Ibu. Tadi pada kasus memang saya menyampaikan robekannya sampai di grade 3 atau derajat 3. Jadi robeknya sampai ke otot sphincter ani gitu. Nah, kemudian derajat 4, robekan yang terjadi itu lebih dalam lagi yaitu mengenai mukosa vagina, komisura posterior, kulit perineum, otot sphincter ani sampai ke dinding depan rektum di sini ya Ibu-ibu ya. Nanti jangan kalau ada kasus lagi mudah-mudahan Ibu ingat gitu ya ketika uji kompetensi keluar, mudah-mudahan Ibu tidak salah dalam menjawab kembali gitu. Kalau untuk pada laserasi yang kita ketahui ya untuk wewenang bidan itu hanya boleh pada grade 2 saja maksimal ya, grade 1, grade 2. Nah, untuk grade 3 dan grade 4 kita harus merujuk gitu ya. Gitu ya Ibu-ibu ya. Nanti kita hanya sekedar merefresh ilmu kita ya. Jadi tadi yang lupa mungkin teorinya, nah sekarang sudah kembali ingat lagi batasan-batasan dari robeknya perineum gitu. Oke, siap. Terima kasih Bu Tutik atas penjelasannya. Nah, jadi yang benar tadi, maaf Bu, B atau D ya? D ya? Oke, jadi yang otot sphincter ani Mas Aldi. Benar ya yang D ya Bu ya? Ya, benar. Oke, siap. Nah, saya sekedar mengingatkan kembali, mungkin dari teman-teman ada juga yang sudah tahu ya pesan saya. Pokoknya setiap bimbingan jangan lupa dicatat, entah itu di buku atau diingat-ingat kembali ya kan, dicatat juga boleh di HP. Nanti selama bimbingan nih kira-kira nih bimbingan malam sama siapa, bimbingan sore sama siapa gitu. Setiap penjawab soal dicatat jawabannya apa, agar nanti file ataupun record yang saya berikan kembali di grup itu bisa sebagai bahan evaluasi dari teman-teman dan ibu-ibu semuanya. Nah, nanti kan bisa dilihat lagi tuh, oh ya tadi nomor 1 saya jawab ini gitu, ternyata yang benar yang mana gitu. Jadi biar tahu sampai di mana kemampuan teman-teman ataupun ibu-ibu, masih kurang nih di model soal yang apa, bayi baru lahir, terus atau masih kurang lagi, atau sudah pahamnya yang di mana yang di NIFAS gitu. Yang penting diingat-ingat aja seperti itu ya teman-teman dan ibu-ibu. Oke, dari saya cukup itu Ibu. Mungkin bisa kita lanjut Bu Tuti ke nomor yang berikutnya, silahkan. Baik, Mas Aldi sebelumnya ini tuh pesertanya khusus ibu-ibu atau masih ada yang fresh graduate, Mas? Ini masih ada Bu sebenarnya Bu yang fresh graduate ataupun yang D3 Bu. Cuman nih nggak pernah kedengaran nih suaranya Bu. Iya, saya kok dengarnya dari tadi ibu-ibu semua. Iya, padahal saya juga pengen lihat nih yang muda-muda nih kayak gimana nih. Iya, baiklah. Gitu. Oke, siap Bu Ya, Tutik. Yuk. Ya, kita lanjut lagi ya Mas Aldi ya. Oke, Bu. Oke, ibu-ibu kita dan mungkin adik-adik ya, kita lanjut kembali untuk soal yang selanjutnya. Silahkan. Oke, untuk soal nomor 3 sudah muncul, kita bisa langsung mulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, itu waktunya sudah selesai soal nomor 3 dan saya lihat di sini kayaknya lebih lama ya. Entah ini soalnya sulit atau gimana nih untuk menganalisa soalnya nih teman-teman. Ini saya lihat ada 40 chat yang masuk yang mampu menjawab dalam waktu 1 menit. Nah, saya lihat yang pertama itu dibuka oleh kakak atau Ibu Pipit nih dengan opsi yang B. Silahkan. Ibu Pipit atau Kak Pipit. Diberikan penjelasannya kenapa bisa memilih opsi yang B. Silakan. Alasannya kenapa? Bahwa hormon prostaglandin itu menurun. Ini terjadi peningkatannya sejak kehamilan 15 minggu dikeluarkan oleh DESI 2 dan pada umur 40 minggu atau 42 minggu itu di sini telah terjadi pengapuran plasenta saya lihat. Jadi mungkin hormon teori yang tepat adalah hormon prostaglandin karena di sini bidan memberikan pendidikan kesehatan untuk pasien untuk supaya merangsang ininya dengan berhubungan dengan pasangan dengan suaminya tadi. Mungkin itu, Mas. Oke, siap. Terima kasih Bu Pipit. Di sini sudah diberikan penjelasan tadi perwakilan dari Bu Pipit untuk opsi yang B. Kita lanjut. Nah, di bawahnya langsung nih ada variasi jawaban. Ada yang memilih A. Nah, silakan dari Ibu Karti. Ibu Karti, silakan bisa diberikan penjelasannya kenapa bisa memilih opsi yang A nih. Oke, mungkin jika kurang berkenan. Oke, silakan udah nyalakan mikrofon nih. Yuk, diberikan penjelasannya. Di situ saya lihat ada dari hasil anamnesisnya kan keluhan ibunya perutnya mulas. Jadi mungkin kalau perut mulas hubungannya dengan kontraksi ya. Jadi saya pilih teori oksitosin. Oke, siap. Terima kasih Bu Karti. Nah, ternyata untuk soal yang ketiga ini ada 2 variasi nih, Bu Tutik nih. Variasinya 2. Ada yang memilih jawaban A, ada yang memilih jawaban B. Nah, tar dulu. Di sini saya lihat ada yang memilih E nih. Dari kakak atau Ibu Ei Nurlaili. Ini salah ketik, salah input atau bener nih memilih opsi yang E nih. Silakan, Kak. Karena nggak tahu aja, Pak. Oh, karena nggak tahu. Oke, nggak apa-apa ya. Karena kita di sini sama-sama belajar dan sudah memilih juga untuk opsinya. Silakan. Saya berikan kembali kepada Bu. Iya. Jawab. Siapa nih? Tadi memanggil saya. Oh, Bu Pipit. Iya, silakan. Masih di mute ya, maaf. Dari kasus ini, saya melihat clue-nya di pengapuran pada plasenta, Mas. Jadi kalau pengapuran pada plasenta, saya pikir itu sudah 40 atau 42 minggu ya. Tadi Ibu menerangkan, mungkin ini teori penyebabnya pada hormon prostaglandin. Mungkin itu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bu Pipit. Dan kita lanjut. Silakan Bu Tutik. Bagaimana Ibu tanggapannya? Terima kasih, Mas. Terima kasih ya Ibu-Ibu atas jawabannya. Jadi yang kita ketahui bersama untuk pertanyaan ini ya, jadi memang ibunya hasil anamnesis masih perutnya mulas ya. Jadi kalau setelah pos plasentanya lahir, perut mulas kan sebenarnya itu hal yang wajar terjadi ya, wajar terjadi karena dia adalah terjadinya proses kontraksi, proses pengecilan ya atau involusi rahim. Nah, kemudian di sini terdapat pengapuran pada plasenta. Nah, ya sebenarnya tadi sudah muncul ya untuk ini kan sebenarnya masih berkaitan dengan teori kasus nomor 1 tadi ya. Jadi untuk terdapat pengapuran plasenta. Nah, di sini teori penyebab apa yang tepat pada kasus di atas. Jadi kasusnya ini adalah terdapat pengapuran plasenta, clue-nya. Clue-nya itu terdapat pengapuran plasenta. Tadi memang jawabannya masih bervariasi, ada yang menjawab oksitosin, ada yang menjawab prostaglandin, dan ada yang menjawab penurunan kadar progesteron gitu ya. Jadi akan kita lihat sebenarnya jawabannya yang benar apa sih gitu ya. Jadi teori yang mana yang menyebabkan terjadinya pengapuran plasenta gitu ya. Jadi kita lihat jawabannya.
Oke, Jeng, jeng, ini jeng. adalah jawabannya ya Ibu-ibu semua. Jadi adalah yang menyebabkan terjadinya pengapuran plasenta itu adalah ya pengapuran atau penuaan plasenta ya. Itu adalah teori penurunan kadar progesteron. Nah, progesteron di sini menimbulkan relaksasi otot-otot rahim. Sebaliknya estrogen meninggikan kerendahan otot rahim. Selama kehamilan terdapat keseimbangan antara kadar progesteron dan estrogen di dalam darah. Tetapi pada akhir kehamilan, kadar progesteron menurun sehingga timbul HIS. Proses penuaan plasenta terjadi mulai umur kehamilan 28 minggu, di mana terjadi penimbunan jaringan ikat dan pembuluh darah mengalami penyempitan dan buntu. Produksi progesteronnya mengalami penurunan, sehingga otot rahim lebih sensitif terhadap oksitosin. Akibatnya otot rahim mulai berkontraksi setelah tercapai tingkat penurunan progesteron tertentu. Jadi yang menyebabkan penuaan dari plasenta ini adalah terjadinya penurunan kadar dari progesteron itu, gitu. Nah, tadi malah yang menjawabnya nggak tahu, iseng malah bener ya Mas Aldi ya. Sendirian Bu Tutik malah. Ya, gitu ya. Saya lihat Oke. memang jawabannya bervariasi tadi. Silakan, yuk dari ibu-ibu dan teman-teman. Pasti ada nih dong yang mau didiskusikan terkait soal nomor 3. Satu orang boleh, silakan. Bu, mohon tanya. Nah, kan langsung muncul berdua nih dari Bu Lolok sama Bu Bayu. Gimana nih? Ya. Oke, Bu Lolok deh, silakan. Ini yang kami tanyakan, ini kan jawabannya hampir sama dengan yang nomor 1 tadi. Memang kita kelima-limanya tadi itu bisa menimbulkan kontraksi atau HIS ya Bu. Iya. Dari 1 A, B, C, D, E itu kan yang kita bisa memakai jawaban A itu dalam kondisi yang bagaimana, jawab B itu dalam kondisi bagaimana Bu. Makanya dari kita jawab sekarang aja mungkin asal jawab kita enggak. Agak bingung masih begitu agak Bu. bingung, Terima ya. kasih. Oke. Iya. Seperti sekarang misalnya kadar progesteron ternyata bisa menyebabkan pengapuran. Oksitosin bagaimana? Begitu Bu. Terima kasih. Oke, baik Ibu-ibu. Terima kasih ya. Ini saya kembali lagi ke option yang tadi ya. Ke nomor 1 ya, Bu Lolok ya. Tadi kan memang ya teorinya itu ada 5 Iya, yang, Ibu. yang menyebabkan tadi persalinan. Sebenarnya semua option itu menyebabkan. Jadi tergantung dari pertanyaannya diambil dari kasus yang mana. Kan yang menyebabkan persalinan ini kita lihat. Nah, kalau yang tadi kan TFU-nya itu melebihi ya, melebihi dari yang normal, atau pada kasus Gemelli kan juga TFU-nya melebihi yang normal. Nah, itu sehingga yang menyebabkan kontraksi, yang menyebabkan persalinan itu adalah teori keregangan otot-otot. Nah, gitu Bu. Nah, kemudian teori oksitosin. Nah, oksitosin juga, teori oksitosin ini di sini yang menyebabkan terjadinya Braxton Hicks atau HIS palsu. Nah, ketika hamil tua itu kan juga biasanya terjadi Braxton Hicks ya Bu ya, kontraksi HIS palsu. Sebenarnya ada kontraksi, tapi ketika kita lakukan pemeriksaan dalam, ternyata dia belum ada pembukaan gitu ya. Nah, ini adalah teori yang menyebabkan adalah teori oksitosin nih. Nah, kemudian ada teori penurunan kadar progesteron. Nah, penurunan progesteron ini sebenarnya semuanya sama-sama menyebabkan terjadinya kontraksi di akhir. Nah, tapi yang menyebabkan terjadinya penuaan pada plasenta ini adalah yang penurunan kadar progesteron itu tadi, gitu. Nah, kemudian pengaruh janin. Nah, pengaruh janin ini karena adanya desakan dari janin ya, janin di bagian bawah janinnya sudah mulai turun ke pintu atas panggul, nah sehingga dia menyebabkan terjadinya kontraksi gitu karena menekan ya, adanya tekanan. Nah, ini beda kasus ketika terjadi anencephalus ya. Anencephalus itu kan berarti tulang tengkoraknya tidak terbentuk. Nah, sehingga bagian terendahnya itu tidak akan terdorong. Nah, itu akan menyebabkan persalinannya itu lebih lama atau mungkin postmatur gitu ya. Ini. Nah, kemudian untuk teori prostaglandin. Nah, ini sama. Prostaglandin ini juga bisa menyebabkan terjadinya kontraksi di sini. Nah, sehingga pada ibu hamil seperti yang saya sampaikan tadi, ketika hamilnya sebenarnya ini sudah otomatis mungkin pemberian prostaglandin ini secara ini ya bisa diberikan secara intravena, intra atau ekstraamnial. Tapi bisa juga karena kita ketahui bersama bahwa bahwa sperma itu kan mengandung prostaglandin. Nah, kita bisa ketika kita menemukan kasus pasien-pasien yang postmatur ya atau mungkin mendekati 40 minggu tapi ternyata belum ada tanda-tanda persalinan, kita bisa menganjurkan untuk secara alamiah ya, jadi tidak diberikan secara intravena, intra atau ekstraamnial ini sehingga secara alamiah bisa muncul tanda-tanda persalinan gitu.
Jadi gitu Bu, jadi beda-beda walaupun sama-sama ujung-ujungnya itu menyebabkan kontraksi gitu. Tapi kan bagiannya masing-masing ada yang bisa menyebabkan ini dilihat dari apanya. Seperti keregangan otot rahim kan karena TFU-nya sudah melebihi batas normal sehingga muncullah kontraksi. Nah, itu berarti teori yang keregangan otot-otot gitu. Nah, karena penurunan kepalanya sudah turun banget misalnya ya. Jadi sudah sebenarnya ini karena ibunya mungkin ya panggulnya juga istilahnya panggulnya longgar, kepala bayinya agak kecil, atau mungkin ibunya rajin jalan-jalan sehingga bagian terendah ini sudah turun banget. Nah, itu dia menyebabkan terjadinya kontraksi. Nah, itu kan dari pengaruh janin tadi. Nah, kemudian dari teori ini, oksitosin. Ketika terjadi hamil tua, ketika ibunya datang mules-mules, ternyata belum ketika kita periksa ternyata tidak menyebabkan adanya pembukaan. Nah, gitu ya. Jadi itu nanti bisa disebabkan oleh teori oksitosin gitu. Jadi seperti itu, Bu. Nanti beda-beda yang menyebabkannya, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Baik, Bu Tutik, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf Mas Aldi. Iya, Ibu Fitri. Mohon maaf Bu Tuti, Iya, saya monggo, Bu. kurang jelas untuk yang bagian teori prostaglandin. Mungkin contohnya kalau ada di kasus, dia kata kuncinya apa nggih yang bisa kita menjawab ke teori prostaglandin. Tadi kan kalau contohnya yang keregangan otot di soal TF-nya besar, mungkin gitu. Kalau yang prostaglandin nanti di soalnya munculnya apa nggih Bu? Terima kasih. Oke, baik Bu. Mungkin kalau di Nanya eta obat nyamuk eta bi semprot. Oke, baik Bu. Sebenarnya prostaglandin ini itu kan secara alamiah nih sudah mulai muncul ya Bu ya di kehamilan 15 minggu karena dikeluarkan oleh DESI-2. Nah, kemudian prostaglandin ini juga sudah sebagai sebab terjadinya permulaan persalinan. Nah, kemudian prostaglandin ini juga dianggap sebagai pemicu terjadinya persalinan kan. Nah, nanti mungkin pada kasus ketika kita menemukan ya untuk teori prostaglandin ini sebenarnya kalau untuk di teorinya mungkin untuk teori prostaglandin ini, Bu, itu nanti bisa untuk diberikan mungkin untuk pada kasusnya ketika muncul teori prostaglandin ini bahwa di akhir itu nanti pada kasusnya itu muncul misalnya ibunya diberikan injeksi misalnya atau diberikan menganjurkan ibunya untuk melakukan hubungan pada umur kehamilan yang sudah tadi yang saya sampaikan mendekati aterem atau mungkin hampir 40 minggu belum ada tanda-tanda persalinan atau lebih. Nah, itu misalnya pada kasusnya kita menganjurkan ibu untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, kemudian teori apakah yang menyebabkan terjadinya persalinan? Mungkin bisa seperti itu, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Baik. Bu. Terima kasih Bu Tutik dan Bu Fitri ya. Berarti kita bisa lanjut Bu Tutik ya ke soal yang berikutnya. Mohon izin, mohon maaf sebelumnya buat teman-teman dan ibu-ibu yang bertanya kembali maupun di kolom chat atau di nanti mikrofon ya, kita akan bahas di akhir sesi ya jika masih ada waktu. Yang bertanya nanti akan saya note dulu. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldi. Silahkan ibu-ibu. Oke, untuk soal nomor selanjutnya sudah muncul, kita bisa mulai dari sekarang. Silahkan. Loh, suhu yang mana? Evaporasi itu ya cek.
Oke, untuk nomor 4 sudah selesai. Di sini sudah 1 menit dan saya lihat ada 50 chat yang masuk yang mampu menjawab dalam waktu 1 menit. Tadi saya lihat sebelum 30 detik ada yang mampu menjawab duluan. Oke, setelah saya scroll ternyata masih ada variasi jawaban. Ini kayaknya ada 2 nih variasinya, ada yang B, ada yang C. Oke. Sebentar, di sini saya lihat tadi ada dari K, siapa ya? Oke. Nah, yang pertama ini tadi dari Kakak atau Ibu Lia Agustina, memilih opsi yang C. Silakan, boleh langsung dinyalakan mikrofonnya. Kenapa bisa nih memilih opsi yang C? Harus bisa. Itu kan data fokusnya bayi kehilangan panas secara evaporasi. Saya memilih suhu ruangan dingin karena mungkin terjadi penguapan pada suhu yang ada pada bayi. Siap. Terima kasih, Bu Lia Agustina. Sama. Kita lanjut. Di sini ada dari Kakak atau Ibu Kurniawati Pohan. Saudara Raisen mungkin mau mewakilkan untuk memberikan penjelasan jawabannya, silahkan. Bisa dinyalakan mikrofon ya, Bu? Yuk, silahkan. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Kameranya udah nyala, Bu. Yuk, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Ini di sini kita ketahui kata kuncinya adalah bayi merintih. Hasil ini ya, baru lahir, hasil pemeriksaannya bayinya merintih. Dan bayi kehilangan panas secara evaporasi. Di mana kita ketahui bahwasanya kehilangan panas, definisi dari kehilangan panas oleh evaporasi ini adalah sepertinya bayinya basah ataupun mungkin belum dilap setelah lahir dan di sini opsinya saya lihat B, kain tidak diganti. Jadi si bayi merasakan dingin. Dari situlah saya menjawab kain tidak diganti. Sedangkan A, proses IMD mungkin tidak, ataupun suhu ruangan dingin. Yang saya ketahui suhu ruangan dingin adalah radiasi dan proses penimbangan tidak. Dan ini adalah terus dan lain-lain juga tidak. Jadi saya menjawabnya adalah B, kain tidak diganti. Oke, siap. Terima kasih Bu Kurniawati. Ya, sama-sama. Nah, kita lanjut. Di sini baik, saya berikan kembali kepada Bu Tutik karena di sini ada 2 variasi jawaban Ibu, ada yang B, ada yang C. Bagaimana Ibu? Kira-kira yang mana nih Bu yang paling benar? Silahkan Bu Tutik. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldi. Terima kasih Ibu-Ibu semua atas jawabannya. Bu Kurniawati tadi sangat memahami sekali ya Mas ya untuk kasus ini. Nah, yang kita ketahui bersama ya Ibu-Ibu semua dan mungkin adik-adik semua. Jadi pada kasus ini ada bayi yang baru lahir 1 jam, bayinya itu merintih, bayi ini kehilangan panas secara evaporasi. Yang kita ketahui bersama untuk mekanisme kehilangan panas ini ada 4 ya, ada 4 yaitu ada evaporasi, ada konduksi, konveksi dan radiasi. Namun pada kasus yang muncul ini adalah kehilangan panasnya secara evaporasi. Nah, apakah penyebabnya dari yang kehilangan panas tersebut yang secara evaporasi? Nah, kita akan lihat di pembahasan berikutnya. Tadi jawabannya ini masih bervariasi ya, ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C tadi kalau saya lihat dari kolom chat gitu. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ini jawabannya adalah ini ya. Jadi jawabannya adalah kain tidak diganti ya, kain tidak diganti. Ini adalah pada option B. Ya, jadi alasannya seperti ini ya. Pada mekanisme kehilangan panas ini ada 4 ya, dari evaporasi yang pertama, kehilangan panas akibat bayi tidak segera dikeringkan ya, tidak segera dikeringkan karena itu tadi kainnya tidak segera diganti karena tidak segera dikeringkan. Nah, akibatnya cairan ketuban pada permukaan tubuh menguap. Nah, ini ya, jadi evaporasi. Nah, kemudian konduksi. Konduksi ini adalah kehilangan panas akibat kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin. Nah, ini tadi mungkin pada option yang muncul di sini adalah pada proses
penimbangan mungkin ya. Jadi untuk timbangan bayinya itu dingin ya, jadi ditaruh di permukaan yang dingin. Nah, untuk penimbangan. Nah, kemudian untuk konveksi adalah kehilangan panas akibat bayi terpapar dengan udara sekitar yang lebih dingin. Nah, ini mungkin suhu ruangannya yang dingin ya. Jadi bayi itu bisa kehilangan panas secara konveksi. Nah, kemudian radiasi. Radiasi adalah kehilangan panas akibat bayi ditempatkan dekat dengan temperaturnya lebih rendah atau dari temperatur tubuh bayi. Mungkin bayi yang diletakkan di pinggir ini ya, diletakkan di pinggir jendela mungkin ya. Jadi di dekat jendela lah istilahnya. Jadi ada jendela di situ, mungkin meja resusitasi atau meja untuk melakukan penanganan bayi baru lahirnya itu dia di dekat jendela, mungkin jendelanya terbuka gitu. Jadi suhunya itu lebih rendah dari bayinya tersebut. Ini adalah kehilangan panas secara radiasi. Jadi nanti untuk ibu-ibu dan adik-adik semua jangan sampai terkecoh lagi. Jadi tolong dibaca lebih jelas lagi untuk kasusnya. Untuk kehilangan panasnya itu yang mana gitu. Jadi yang kita ketahui bersama bahwa mekanisme kehilangan panas ini ada 4 macam. Jadi nanti ibu-ibu dan adik-adik silahkan menyesuaikan dengan yang ada. Begitu Mas Aldi. Jadi jawabannya yang B ya Mas, kain tidak diganti. Itu adalah yang kehilangan panas secara evaporasi. Siap. Terima kasih Bu Tutik atas penjelasannya. Jadi teman-teman silahkan dicatat ya. Untuk jawaban yang paling benar itu adalah yang B. Nanti dicatat-catat tuh, diingat lagi dari semua soal. Salahnya berapa, benarnya berapa ya. Oke, baik Bu Tutik. Kita bisa lanjut Ibu ke nomor yang selanjutnya. Silahkan. Oke, kita lanjut lagi ya Ibu-Ibu. Untuk soal selanjutnya, silakan. Oke, nomor selanjutnya sudah mulai. Kita bisa langsung jawab dari sekarang. Oke, untuk soal nomor 5 sudah selesai dan di sini saya lihat ada 80 partisipan chat yang masuk. Oke. Di sini saya lihat kembali dari Bu Fitrianika. Ya, yang udah buka soal nomor 5. Berhubung tadi udah ya. Memberikan penjelasan gantian nih. Coba saya mau tahu yang lain. Bu Karti juga sama. Jawabannya sama-sama tadi udah juga. Nah, di sini ada dari kakak tuh Bu Katrin Redisti. Silakan boleh langsung dinyalakan mikrofonnya. Diberikan penjelasan kenapa bisa nih memilih opsi yang E. Karena menurut saya di situ kan dia postpartum dengan perdarahan 400 cc, di mana shock hipovolemik itu kan terjadi karena volume darah di dalam tubuh. Jadi saya jawabnya hipovolemik. Terima kasih. Karena juga tidak ada peningkatan suhu. Kalau peningkatan suhu kan bisa terjadi shock sepsis, tapi ini tidak ada. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Katrin. Dan sekarang kita lanjut. Nah, di sini soal terakhir ditutup dengan jawaban yang kompak, yaitu memilih opsi yang E. Tadi sudah diwakilkan untuk penjelasan dari opsi yang E, dan saya lihat ternyata nggak ada variasi jawaban. Baik, saya kembalikan lagi kepada Bu Tutik. Bu Tutik, mohon izin bagaimana Ibu tanggapannya? Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Aldi. Ini memang soal yang terakhir ya. Jadi untuk soal ini ya, jadi memang ini ada ibu ya, ibu habis melahirkan 20 menit yang lalu, ini ada keluhannya lemas ya. Jadi hasil anamnesisnya pusing dan kunang-kunang. Nah, dari hasil pemeriksaan memang ibunya ini terdapat perdarahan yang 400 cc. Jadi di sini sudah perdarahan ya. Jadi walaupun memang secara teori memang perdarahan itu kan lebih dari 500 cc, tapi kalau udah 400 cc ini tentu ibunya sudah lemas ya. Jadi untuk ibunya itu beresiko untuk terjadinya shock gitu. Oke.
untuk jawaban yang nomor 5 ini, alhamdulillah kalau semuanya ya menjawab E, mudah-mudahan ini bukan jawaban yang ikut-ikutan ya. Jadi memang ini jawaban dari ibu-ibu dan adik-adik semuanya, sehingga nanti pada saat kasus keluar jadi jawabannya benar. Jadi memang jawabannya di sini adalah E, Mas. Nih, jadi jawabannya memang adalah shock hipovolemik ya. Nih, shock hipovolemik ini adalah shock yang disebabkan oleh perdarahan yang banyak. Nah, ini untuk jawaban ibu-ibu ada benar semuanya ya, kalau memang semuanya menjawab E. Nah, kita ketahui bersama ya ibu-ibu, ini untuk merefresh lagi bahwa jenis atau klasifikasi shock ini ada 5 jenis. Nanti ibu-ibu juga tergantung dari kasusnya ya. Jadi kasus yang ditemukan, kalau pada kasus yang saya berikan di sini adalah terjadi perdarahan ya, makanya dia beresiko terjadinya shock hipovolemik. Nah, kemudian yang kedua adalah shock neurogenik. Di sini adalah shock yang akan terjadi karena rasa sakit yang disebabkan oleh kehamilan ektopik yang terganggu, solusio plasenta, persalinan dengan forceps atau persalinan dengan letak sungsang. Nah, nanti ibu-ibu tinggal melihat kasusnya ketika nanti misalnya pada saat kasus kehamilan nih ya, kasus kehamilan ibunya itu terjadi nyeri yang sangat luar biasa. Nah, kalau ibu lihat mungkin dari hasil pemeriksaannya kok sekiranya ini kok menjurus ya kehamilannya ektopik misalnya. Nah, itu nanti berarti komplikasi shock yang akan terjadi adalah shock neurogenik gitu. Jadi nanti tergantung kasusnya, ibu harus bisa menelaah kasus tersebut. Ketika ibunya itu terjadi apa sih gitu. Nah, kemudian bisa aja ini juga solusio plasenta. Nah, itu nanti pada kasus itu nggak akan muncul misalnya langsung terjadi ibunya terjadi kehamilan ektopik, itu enggak. Jadi dari hasil pemeriksaan nanti dijabarkan ciri-ciri dari kehamilan ektopik. Nah, nanti ibu harus bisa menegakkan diagnosa. Kira-kira diagnosanya apa ya dari kasus ini? Kalau memang ibu yakin bahwa itu kehamilan ektopik diagnosanya, nah nanti berarti komplikasi shocknya neurogenik. Begitu juga dengan solusio plasenta. Nah, di sini ibu juga harus bisa untuk menegakkan diagnosa apakah ini memang benar, oh ini diagnosanya solusio plasenta. Nah, ini berarti nanti untuk komplikasi yang akan terjadi bisa terjadi shock neurogenik begitu nanti. Jadi pada kasus itu nggak akan langsung dimunculkan ibunya terjadi kehamilan ektopik atau ibunya terjadi solusio plasenta, itu tidak. Jadi didapatkan dari hasil pemeriksaan, nanti ibu menentukan diagnosa terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau shock kardiogenik ya, jadi shock yang terjadi karena kontraksi otot jantung yang tidak efektif yang disebabkan oleh ifak otot jantung dan kegagalan jantung. Kalau ini udah jelas ya, kalau kardiogenik itu kan udah pasti, kalau itu mah jantung gitu ya. Nah, kemudian adalah shock endotoxik atau septik ya, jadi merupakan suatu gangguan yang menyebabkan pembuluh darah disebabkan oleh lepasnya toksin. Di sini penyebab utama adalah infeksi bakteri gram negatif, sering dijumpai pada abortus septik, chorioamnionitis, dan infeksi pasca persalinan. Nah, nanti ini ketika ibu-ibu misalnya menemukan pada kasus postpartum misalnya ya, jadi postpartum kok sekiranya terjadi ibu-ibu curiga nih, ini kok terjadi subinvolusi atau mungkin loheanya berbau. Nah, ibu suhunya tinggi. Nah, itu kan kita curiga adanya infeksi pasca persalinan. Nah, itu nanti kemungkinan komplikasi yang terjadi apa? Oh, terjadinya shock septik atau shock endotoksik gitu. Nah, kemudian shock anafilaktik. Nah, shock anafilaktik ini adalah shock yang terjadi akibat alergi atau hipersensitif terhadap obat-obatan. Nah, jadi nanti tergantung kasusnya apa yang muncul di dalam kasus tersebut. Begitu, mudah-mudahan nanti ibu tidak akan salah menjawab seperti yang tadi ya. Jadi hipovolemik itu ya, kalau itu sudah pasti karena perdarahan. Memang itu yang sering kita dengar. Mungkin yang anafilaktik juga sering kita dengar lagi ya. Jadi untuk yang septik neurogenik, nah ini mungkin yang kadang-kadang jangan sampai ketuker nanti, terutama yang neurogenik, septik sama hipovolemik ini yang sering muncul biasanya itu gitu. Gitu Mas Aldi. Baik, terima kasih Bu Tutik atas penjelasannya. Ibu mohon izin Ibu, bertepatan di sini waktunya kita juga memang sudah mau habis ya Bu ya. Mungkin saya izin untuk bacakan pertanyaan tadi Bu. Kalau nggak salah tadi saya lihat di soal nomor 2 atau 3 itu Bu, ini ada yang bertanya Ibu. Mudah-mudahan orang masih ada ya. Ini dari kakak atau Ibu Warda Nazira. Ibu mau tanya apa teori penurunan kadar progesteron itu sama halnya dengan teori plasenta menjadi tua. Gitu. Oke, mungkin saya Oke, baik Mas. Kalau berdasarkan referensi yang saya gunakan, memang untuk teori penyebab persalinan itu kan ada 5 itu tadi ya. Ada teori oksitosin, teori untuk
pengaruh janin, penurunan kadar progesteron, teori prostaglandin, ya, teori oksitosin, keregangan otot. Jadi memang ada 5 itu berdasarkan literatur atau referensi yang saya baca gitu. Nah, kalau untuk teori penuaan itu sebenarnya kalau saya belum pernah mendengar ya untuk teori penuaan plasenta gitu. Jadi kalau memang penuaan plasenta itu terjadi apabila terjadi persalinan yang postmatur, itu yang sering terjadi kan seperti itu. Jadi ketika kehamilannya sudah lebih dari 40 minggu, itu memang beresiko terjadinya pengapuran atau istilahnya penuaan plasenta ya. Jadi plasentanya sudah terjadi pengapuran sehingga memang beresiko terjadinya kematian pada janin karena memang janin itu kan untuk makan, untuk apapun memang berasal dari plasenta kebutuhan nutrisinya gitu ya. Jadi seperti itu Mas. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Tutik atas penjelasannya. Sudah cukup terjawab ya dari diskusi dan juga pertanyaan dan teman-teman tadi pada setiap soalnya. Berhubung kita di sini waktunya juga sudah habis Ibu, mungkin terakhir ada lagi dari Bu Tutik yang mau disampaikan kepada teman-teman dan juga ibu-ibu, khususnya ini yang mendekati mau ukom nih Bu Tutik nih. Silahkan Bu Tutik. Baik, terima kasih Mas Aldi ya. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita sharing malam hari ini bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Jadi jangan berkecil hati kalau memang malam hari ini ibu-ibu masih salah dalam menjawab ya. Jadi mudah-mudahan nanti ketika ibu-ibu mengerjakan soal uji kompetensi, ibu bisa lulus 100% ya. Jadi ibu harus yakin, tetap semangat gitu ya. Jadi intinya harus optimis ya Bu. Optimis saya harus bisa. Tentunya untuk ibu bisa lulus itu tentunya ibu harus sering berlatih dalam mengerjakan soal-soal uji kompetensi. Dalam waktunya yang kita ketahui Bu ya, nanti soal uji kompetensi itu sebanyak 180 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 180 menit. Jadi sebagai gambarannya dalam mengerjakan satu soal itu hanya ada waktu 1 menit. Jadi intinya di sini harus sering berlatih ya ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu tetap semangat. Mungkin yang muda semangatnya jangan kalah dengan ibu-ibu yang sudah senior-senior. Dan ibu yang sudah senior-senior mungkin jangan berkecil hati atau jangan merasa saya nggak bisa. Tetap ibu semuanya pasti bisa. Semuanya bisa lulus uji kompetensi 100%. Amin. Sukses buat ibu-ibu semuanya. Gitu ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Tutik atas pengisi materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Bu Tutik ilmunya semua bermanfaat dan diterima baik sama teman-teman serta ibu-ibu sekalian ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang nanya atau masih terima kasih juga yang sudah mengingatkan untuk soft file dan juga rekamannya jangan lupa dikirim. Siap. Pokoknya setiap malam kita akan kirim. Kalau misalkan nggak malam ini pun, biasanya H+1 setelah pembelajaran hari ini selesai, besoknya pasti dikirim. Tergantung dari dosennya yang mengisi masing-masing. Oh ya, mohon izin Bu Tutik, nanti untuk materi di-share aja Ibu ya. Mungkin tadi dihubungi dari Mas Gibran atau Mas Koko, di-share aja nanti agar bisa saya share kembali ke teman-teman dan ibu-ibu sekalian untuk dipelajari kembali, Bu. Ya, siap. Terima kasih Bu Tutik. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semuanya semangat. Jangan lupa pesan saya ya. Besok-besok nih teman-teman yang masih fresh graduate nih, yang masih muda-muda nih, tolonglah keluarin suaranya gitu ya kan di ini lagi gitu, biar teman-teman yang lain atau ibu-ibu yang lain nih bisa tahu gitu, bisa kenal ya kan, sama-sama kenal gitu. Nah, oke, ada tuh baru nyaut kan tuh Kak Wardah hadir. Oke, siap. Baik, mohon izin Bu Tutik, teman-teman dan ibu-ibu semuanya, saya Aldi pamit undur diri. Apabila saya ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tutik. Terima kasih Bu Tutik. Terima kasih Mas Aldi. Terima kasih kembali. Izin live. Ya, silahkan. Terima kasih kembali.